Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nanda Aulia Ramadayanti, salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, jurusan Kesehatan Reproduksi. Pada kesempatan kali ini, Sobat Remaja semuanya, saya akan menyampaikan mengenai penyalahgunaan nafsa. Selain itu juga nanti ada penjelasan mengenai infeksi menular seksual dan infeksi saluran reproduksi. Namun sebelum masuk ke penjelasan, ada baiknya kalian like, komen, dan subscribe ya Sobat Remaja, karena hal itu bisa memotivasi saya untuk membuat video selanjutnya. Baik, kita langsung masuk saja ya Sobat Remaja. Yang pertama ada pengertian dari nafza. Nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafza merupakan zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh yang dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Kemudian penjelasan dari narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, yang baik sintetis atau semi-sintetis, di mana dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat membuat ketergantungan. Kemudian ada psikotropika, merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif di susunan saraf pusat, yang menimbulkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Kemudian ada zat adiktif lainnya, merupakan zat atau bahan yang berpengaruh psikoaktif selain narkotik yang dapat mengakibatkan ketergantungan yang sifatnya permanen dan berbahaya karena dapat mematikan sel otak. Contohnya alkohol, inhalansia, tembakau, rokok, dan doping. Kemudian kita lihat jenis-jenis dari nafsa. Yang pertama ada narkotika. Terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan punya ketergantungan tinggi. Contohnya heroin, kokain, dan ganja. Yang kedua, golongan kedua berkhasiat sebagai pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir untuk terapi dan punya ketergantungan tinggi. Contohnya metadon, morin, dan petidin. Kemudian golongan ketiga berkhasiat sebagai pengobatan dan terapi dan berpotensi ketergantungan ringan. Contohnya kodein dan buprenorfin. Kemudian kita lihat psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan berpotensi kuat menimbulkan ketergantungan. Contohnya ekstasi, sabu, dan LSD. Golongan kedua sebagai pengobatan dan untuk terapi namun sangat kuat menimbulkan potensi ketergantungan. Golongan ketiga sebagai pengobatan dan terapi dan berpotensi ketergantungan ringan. Contohnya fenobarbital dan flunitrazepam. Golongan keempat sebagai pengobatan yang luas dan untuk terapi namun berpotensi ketergantungan ringan. Contohnya diazepam, pil KB, dan mogadon. Kemudian ada zat adiktif lainnya, bisa dilihat di sini. Contohnya minuman beralkohol, inhalansia, yaitu lem, thinner, dan bensin, dan juga tembakau. Kemudian kita lihat efek nafsa terhadap saraf. Yang pertama depresan, jenis obat atau zat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh, di mana pemakai merasa tenang, pendiam, bahkan tertidur tak sadarkan diri. Contohnya morfin. Kemudian ada stimulan, yaitu jenis obat atau zat perangsang fungsi tubuh yang dapat meningkatkan gairah kerja, contohnya ekstasi. Kemudian ada halusinogen, di mana halusinogen merupakan obat atau zat yang menimbulkan efek halusinasi yang merubah perasaan dan pikiran hingga seluruh perasaan terganggu. Contohnya ganja. Kemudian kita lihat faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan nafza. Yang pertama ada faktor pelindung, yaitu yang dapat menghindari. Yang pertama sehat secara fisik, kedua adaptasi sosial yang baik, yang ketiga jujur dan bertanggung jawab, yang keempat punya cita-cita yang rasional, 5. Mengisi waktu senggang. 6. Perhatian orang tua yang positif. Kemudian faktor resiko, yaitu yang mendorong. Yang pertama memiliki sifat mudah kecewa, kemudian tidak bisa menunggu, kemudian suka mencari sensasi, kurang dorongan untuk berhasil, pembosan, selalu rendah diri, dan ada riwayat penyimpangan perilaku, ada masalah keluarga, dan terakhir agama yang kurang. Kemudian kita bisa lihat dampak penyalahgunaan nafza. Bisa kita lihat ya, yang pertama itu ada gangguan fisik. Beberapa contohnya yakni alkohol, gastritis, peradangan jantung, pengerasan hati, dan cacat pada janin. Kemudian bisa menyebabkan gangguan mental atau emosional. Contohnya pemakaian ganja yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan membaca, berbahasa, dan menghambat keterampilan sosial sehingga bersifat acuh tak acuh. Kemudian memburuknya kehidupan sosial. Pemakaian kronis dapat menyebabkan anak berhenti sekolah, mencuri, dan tindak kriminal lainnya.
Kemudian kita lihat ciri-ciri pemakai nafzah. Yang pertama kita lihat dari ciri-ciri anak. Sulit memusatkan perhatian, sering sakit, mudah kecewa, murung, merokok, agresif, berbohong, dan juga IQ terbatas. Kemudian remaja. Yang pertama kurang percaya diri, tidak sabar, depresi, memberontak, kurang taat agama, penyimpangan dalam psikoseksual, yaitu suka menyendiri dan tidak suka lawan jenis, dan juga terakhir merusak diri. Dan juga kita bisa lihat dari keluarga. Yang pertama itu kurang komunikatif, dua terlalu mengatur, ketiga terlalu menuntut, keempat kurang memberi perhatian, yang kelima kurang harmonis, yang terakhir tidak ada norma baik. Kemudian kita bisa lihat dari upaya pencegahan penyalahgunaan nafzah. Yang pertama ada pemberian informasi dan pengetahuan, di mana diharapkan mampu memberi informasi yang tepat dan terpercaya, serta jelas apa yang harus dilakukan. Caranya adalah dengan memberikan pendidikan kesehatan secara luas. Kemudian ada peningkatan keterampilan psikososial atau PKHS. Tujuannya mengembangkan kepribadian, pendewasaan diri, dan dapat membuat keputusan yang bijaksana, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Kemudian ada program teman sebaya, mengembangkan kemampuan menolak pergaulan kehidupan sosial, yakni berani mengatakan tidak terhadap ajakan penyalahgunaan obat. Kemudian peran serta orang tua dan guru, yaitu ada kerjasama orang tua dan guru yang dapat membantu permasalahan remaja, bukan hanya mencegah tetapi juga mendeteksi penggunaan awal obat terlarang. Nah, sobat remaja semuanya, yang tadi itu penjelasan mengenai penyalahgunaan nafsa. Jadi, jangan coba-coba dengan narkoba ya, sobat remaja semuanya. Dan ayo kita gerakan stop narkoba dan gapai mimpi yang kalian inginkan. Semoga sobat remaja semuanya tidak berani atau saya harap jangan sampai mencoba narkoba ya. Kemudian kita lanjut nih pengertian dari infeksi menular seksual dan infeksi saluran reproduksi. IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual dan di mana IMS akan lebih beresiko jika berganti-ganti pasangan. Dan IMS ini perlu mendapat perhatian khusus karena jika dibiarkan dapat menyebabkan kemandulan hingga kematian. Kemudian ISR adalah infeksi di alat kelamin yang ditularkan dengan hubungan seksual yang atau juga bisa dari kesalahan medis. Kita lihat tadi gejala, jenis, dampak, dan pencegahannya. Yang pertama gejala, IMS dengan keluarnya cairan putih yang biasa disebut dengan nanah, kemudian adanya luka koreng di alat kelamin, contohnya sifilis dan herpes, kemudian adanya IMS dengan adanya kutil atau jengger, contohnya molluscum dan candyloma. Kemudian kita lihat jenis-jenisnya. Dari bakteri ada gonorrhea dan uretritis, dari virus ada herpes genitalis condyloma, parasit ada trichomoniasis dan scabies, jamur ada candidosis vaginalis. Kita lihat penjelasannya ya. Gonorrhea dengan masa tunas 2-5 hari dengan keluhan gatal dan panas saat kencing. Itu pada pria, namun pada wanita tidak ada mengeluarkan atau gejala apapun. Uretritis masa tunas 1-3 minggu atau lebih pada pria sama dengan gonorrhea, namun encet dan berdarah saat kencing di pagi hari. Kemudian herpes masa tunas 3-7 hari. Kemudian kondiloma masa tunasnya 1-8 bulan dengan keluhan timbul bintik-bintik dan seperti jangkar ayam. Kemudian ada candidosis vaginalis, masa tunasnya tidak diketahui karena ada pemicunya seperti kehamilan dan keluhannya itu tidak ada bau dan rasa gatal dan adanya jamur yang meluas. Kemudian kita lihat dampaknya bagi remaja. Secara fisik menurunkan kualitas ovulasi dan menurunkan kesuburan. Kemudian dapat menekan peradangan alat reproduksi, melahirkan anak cacat, kanker leher rahim, mudah terkena HIV. Dan kemudian secara psikologis, rendah diri, malu dan takut, gangguan hubungan seks setelah menikah. Kemudian pencegahan IMS atau ISR, menunda berhubungan seks di atas 20 tahun karena umur 15-20 rentan terkena kanker serviks. Kemudian PHBS pada reproduksi, yakni tidak memakai dalaman ketat dan berperilaku seksual yang tepat. Kemudian hindari seks pranikah dan segera berobat jika ada gejala dan jangan mengobati sendiri tanpa resep dokter. Baik sobat remaja semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Dan ayo tolak narkoba dan jagalah kesehatan alat reproduksi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi.
Jangan lupa like dan komen serta subscribe-nya ya.